variabel looping. Jadi variabel looping itu sering dipakai untuk variabel looping ya. Jadi variabel yang tidak terlalu penting. Ya. Kalau variabel global kan dipakai di semuanya, variabel ini juga sering dipakai untuk looping, tapi nggak terlalu penting ya untuk alur, misalkan alur sebuah program itu dia tidak terlalu penting. Jadi kita pakai aja variabel lokal, nggak apa-apa. Setiap fungsi ada variabel lokal itu nggak apa-apa. Ya. Jadi variabel global itu untuk yang penting dalam program tersebut. Jadi namanya indeks A untuk array data A, indeks B untuk array database. Kemudian sekarang cetak array ya. Di atasnya main halaman 37. Ya, halaman ya, baris 37. Enter, void data array, kurung buka, integer, ARR, A-nya kecil lah ya. Kurung siku deh. Ya. Kurung buka, kurung tutup. Kan di situ. Sekarang ke bawah. Baris 47 sampai 50 di copy ya, bukan di copy aja, di copy aja. Nah, di copy. Nah. Yang data A diganti ARR. Data A diganti ARR. Terus itu deh baris 37, sebelahnya ARR, integer yang besar. Kemudian saran saya deh ya, kalau variabel globalnya kan n kecil. Kalau bisa variabel lokalnya itu jangan pakai n kecil, paham ya? Menurut saya sih sebenarnya boleh, karena variabel lokal itu punya memori sendiri, punya letak sendiri, variabel global itu punya letak sendiri. Jadi, cuman saya menyarankan kalau yang variabel globalnya itu misalkan n kecil, di variabel lokalnya itu jangan n kecil. Paham enggak? Jika variabel globalnya n kecil, di variabel lokalnya jangan n kecil. Saya kan pakai n besar ya ini. Walaupun sebenarnya boleh. Karena n kecil di global sama n kecil di lokal itu berbeda. Cuman saya takutnya nanti ketika di data itu outputnya ada yang rancu ya. Mungkin kita nggak sadar, mungkin itu bisa apa ya? Ya dalam proses itu mungkin kita nggak sadar, kita update maunya yang n kecil, ternyata yang kita update adalah n lokal, ternyata yang kita update adalah n global, atau sebaliknya yang kita update adalah n global, ternyata yang kita update adalah n lokal. Jadi sebenarnya tujuannya untuk itu. IA diganti n besar, baris 39. Terus kalau pakai fungsi ini gimana? Bagi baris 50, cetak data, cetak array. Kurung buka, data A, data dulu, data 10, koma,
Terus berikutnya cetak array, koma, data A, koma, IA. Berikutnya cetak array, koma, data B, koma, IP. Oke. Yang itu di komen dulu deh, baris 54 sampai 61 tolong di komen dulu. Pakai slash bintang ya. Jalankan. Deklarasi I. Ya, gini Bu. Oke. Jadi jalankan. Ini kok banyak. Jalankan lagi. Oh, ngeprintnya 2 kali itu. Coba ke bawah deh. Kok ngeprint 2 kali? Oh iya. Ke atas. Nah, itu. Itu print F19 di komen. Yang baris 19 di komen. Kemarin cirinya pengiriman parameter by value sama by reference yang mana? Cirinya apa? Coba ini di fungsi create data ini. Di fungsi create data ini. Ini N kecil ya berarti ya. Di fungsi create data ini, N besarnya itu termasuk pengiriman by value apa by reference? Value. Itu ya, kenapa by value? Coba dilihat. Create data 10 kan ya? Ya kan? Create data 10. 10 ini kan angka. 10 ini angka, 10 ini dikopikan ke 10 ini angka. 10 dikopikan ke 10 dikopikan 10 dikopikan ke N. Terus dicek ya. Terus dicek keluar dari fungsi itu apakah N-nya di situ kan tidak ada proses untuk ngupdate N kan ya. Jadi intinya kalau by value itu yang dikirimkan adalah nilainya. Jadi di situ jelas yang ditulis nilainya 10. Ya. Kemudian yang berikutnya yang data array. Data array
Yang cetak array. Yang cetak array itu parameternya ada 2 ya, array sama n. Yang n itu kan kita isi, yang n itu kita isi IA ya. IA itu nilai. IA itu nilai. Misalkan IA-nya cetak array misalkan 10 ya, n cetak array n-nya 10, berarti 10 itu dikopikan ke n. Kemudian array. Ya, array ya. Array ini kalau array itu by reference. Ya. Kalau array itu by reference. Ya, nanti dijelaskan pada saat pointer. Jadi kalau kita menggunakan array, Bu itu kok bisa kita, jadi kalau misalkan cetak array, ARR berarti data A, data ini nanti dikopikan ke ARR. Data A dikopikan ke ARR. Data B dikopikan juga ke ARR. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan bentuk seperti ini enak. Jadi setiap array bisa kita cetak di fungsi ini. Ya makanya kenapa kok dijadikan parameter. Kalau nggak dijadikan parameter, jadi kita nanti bikin 3 fungsi. Jadi cetak array, kalau nggak dijadikan parameter ya, cetak array data, cetak array data A, cetak array data B. Seperti itu. Contohnya, coba Dek. Tulis Dek, void. Kalau nggak pakai parameter, coba tulis void cetak array. Bukan situ tadi Dek. 46 void. Kenapa kok dijadikan parameter seperti itu kan? Cetak array data. Cetak array data. Bukan Dek, bukan. Belum buka integer n. Ya. Oh, nggak usah pakai integer n ya. Itu dihapus. Ya. Burung berawal. Terus halaman 61. Halaman 61 tolong di enter. Print F-nya tolong di enter. Print F-nya tolong di enter. Bukan print F, print F. Kirinya ini, kirinya. Kiri if Print F. Sebelah kirinya parameter. Ya, baris 63 sampai 60 di copy. Sampai 66. Copy. Terus taruh atas. Taruh, ya itu. Ya ini ubah Dek 47 ini cetak array data A. Ya udah. Sekarang dipanggil. Ya. Panggil. Nah, jalankan.
integer I. Ya, jadi itu cetak array data A itu kan tujuannya untuk mencetak data A. Nah, kalau kita array-nya ada 3, berarti ada void cetak array data B, ada void cetak array data, paham ya? Ada duplikat enggak itu ya? Jadi jadi ini bedanya ya. Kalau array dijadikan parameter sama array tidak dijadikan parameter. Jadi kalau ini tidak dijadikan parameter array-nya, berarti ini paten. Ya, ini tetap. Jadi nanti yang dicetak cuma data aja. Tapi kalau dijadikan parameter ya tergantung nanti kita isinya. Kalau ARR-nya diganti data ya berarti nanti ARR-nya itu nanti akan mencetak data. Tapi kalau ARR-nya diisi data A berarti ARR-nya nanti mencetak data A. Tapi jangan lupa indeksnya jangan lupa diikut sertakan karena di data A sama data B itu punya size yang berbeda, punya panjang yang berbeda. Kalau data A 10, kalau data itu 10, kalau data A itu besarnya adalah IA, kalau data B itu besarnya IB. Paham ya? Data A itu besarnya IA, data B itu besarnya adalah IB. Apakah sampai sini paham? Halo? Paham, Bu. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Untuk variabel integer I, kenapa nggak ditaruh di itu sebagai variabel global, Bu? Soalnya itu ada semua fungsi ya, dipakai di semua fungsi gitu. Jadi gini, kebetulan kan kita ya gini loh, kalau beberapa nanti ya ini kan karena masih semester 1 ya, jadi dari beberapa pengalaman untuk coding ya, variabel looping itu biasanya ditaruh di lokal. Variabel looping itu bisa jadi ya ada I, ada J, ada K gitu ya, tergantung kebutuhannya. Intinya variabel global itu variabel penting. Variabel penting itu apa contohnya? Misalkan dalam sebuah contoh ini ya yang penting apa? Oh, ada variabel array data dibagi menjadi 2, variabel array-nya data A sama data B. Kemudian setelah dibagi 2 ternyata besarnya array pada data A adalah indeks A dan besarnya array pada data B adalah indeks B. Seperti itu yang narasi yang bisa disampaikan dari code program ini. Jadi setiap code programan punya narasi ya. Cuma di situ tidak akan muncul ada variabel I. Paham ya? Variabel penting itu variabel yang ya program utamanya itu menggunakan variabel tersebut. Kalau variabel I walaupun sering dipakai dia itu tidak terlalu signifikan gitu loh, paham ya? Nanti sambil jalan, nanti kalian akan menemukan variabel-variabel lokal. Ikut program, di contoh-contoh program. Enggak, kalian bisa nanti ada kan banyak mata kuliah. Oh, ini variabel lokal ya, gitu. Dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda ya tentunya ya. Oh, ini variabel lokal, ini variabel global atau variabel penting. Seperti itu. Iya, baik. Ya, nanti sambil jalan ya. Sambil jalan nanti kalian nggak membuat, tapi kalian mendapatkan contoh-contoh variabel lokal itu, variabel looping itu biasanya dipakai sebagai variabel lokal. Jadi sebuah coding itu biasanya dinarasikan ya, misalkan data besarnya 10, array dengan nama data besarnya 10,
dibagi menjadi data ganjil dan data genap. Data ganjilnya adalah data A, kemudian data genapnya adalah disimpan di data B. Kemudian besarnya data, jumlah dari data ganjil pada data A itu ditandai dengan indeks A, kemudian jumlah data genap pada data B ditandai dengan indeks B. Jadi seperti itu narasinya. Jadi nggak muncul untuk variabel I. Ya. Sudah, tolong di komen yang tadi deh, yang paling bawah. 63 di komen. Di save. Codingnya tolong ditaruh di grup ya. Yang for ini dihapus saya. 66 sampai 74 ini tolong dihapus. Yang taruh di grup. Dikopikan ke grup ya, code programnya, kemudian dicari yang bilangan prima sama bilangan sempurna deh kemarin. Baik. Ya Bu. Jadi ini tolong dikopikan ke grup. Ya sudah Bu. Kemudian dicari coding bilangan prima sama bilangan sempurna. Bilangan prima sama bilangan sempurna. Yang waktu kemarin itu. Punya enggak bilangan prima? Sebentar saya cari dulu. Iya, yang tadi. Yang tadi dibuka windownya 2 ya. Halo. Sama. Oh yang tadi juga. Yang tadi tetap dibuka. Oh iya. Oh sebentar.
Jadi online editornya pakai 2 ya. Yang sebelumnya tetap dibuka. Suara apa itu? Nggak dibesarkan deh. Ya. Yang diambil mana coba? Ya mulai for 9 sampai 19 di copy. Ditulis di atasnya main. Baris 8 di baris 8. Di enter. Void integer. Enter. Integer prima. Kurung buka. Kurung kurawal. Copy. Paste. Terus itu deh. Parameternya 9. Integer bill. NT bill. Terus di baris 14 enter. If lebih besar 2. Ya. Terus yang 21 di komen. Ditulis enter. Return 1. 24 di komen. Return 0. Sekarang bilangan sempurna. Maaf Bu, yang bilangan sempurna ini belum ketemu. Ada yang bantu bilangan sempurna? Coba dicari dulu. Yang pakai nested loop tak Bu? Yang pakai array tak Bu? Bilangan sempurnanya. Tunjukkan ke saya, Dik. Tunjukkan ke saya, nanti saya cek benar apa enggak ya. Pokoknya bilangan sempurna tolong di-share. Enggak apa-apa pakai nested loop juga enggak apa-apa.
Ya, kamu. Sudah saya taruh di grup. Mungkin Faik bisa dibuka. Tapi ini bilangan sempurnanya pakai batas kalau nggak salah, Bu. Jadi tidak mengecek apa suatu bilangan itu sempurna apa enggak, jadi pakai batas. Garis 2 sampai 19 tolong di copy. Di bawahnya prima, Dek. Atau di atasnya prima nggak apa-apa. Coba copy langsung sudah ya. Program sum tolong diganti sempurna. Bilangan sempurna. If itu di baris 12 X lebih kecil sama dengannya dihapus. Min satunya tolong dihapus. Terus if-nya itu dirapikan ya nggak butuh. If-nya ya. Isi. Ya, itu yang 17 sampai 19 tolong dibuka if itunya. Terus saya ke bawah. Udah benar itu, udah benar. Itu yang itu 21, 22 tolong dihapus. Bawah. Terus ke bawah. Bagi data. Masuk ke fungsi bagi data. Oh iya, baris 65 di copy. Copy semua. Baris 65. Baris 65. Di copy semua. Kurung
kurung bukanya juga di copy. Di copy. Terus taruh bawah, itu di komen. 65 di komen. Terus enter. Nah, itu yang tadi kamu copy itu di paste. Ya. Itu. Ini kurung buka. Ini kurung buka. Prima. Prima. Ya. Kurung setelah I, kurung tutup. Adik jalan adik kursormu deh. Jalankan kursornya. Kurung tutup. Sebelum persen. Ya, persen dihapus, 2 dihapus. Ya, coba dijalankan. Ya, atas. Udah ya wes, ayo jalankan. Jalankan lagi deh. Mana? Coba dicek lagi. Bagi data, dicek lagi. Ya benar kan? 5 kan? Jalankan lagi deh. Aneh. Coba lihat primanya deh. Yang bawah nggak diturunkan deh, yang bawah output. Cek. Bentar ya. Ke bawah lagi. Oh, itu tuh. 2 mestinya prima ya. Bagi data. Itu deh. Apa? Di atasnya baris 67 di enter. Print F. Print F prima. Tulisan aja prima. Tulisan petik. Pindah baris.
Terus di copy. Baris 71 di enter. Bukan prima. Ya, jalankan. Itu sebentar deh. Apa? Depannya persen F itu tanda petik 2% D. Prima. Baris 67. Baris 67% tanda petik persen D. Spasi. Setelah koma. Data I ya. Data I. Ya wes sama, yang bukan prima juga sama kayak gitu. Ya, dijalankan. Coba dicek deh, coba dicek. Belas itu prima kan ya? Oh, C-nya deklarasikan 0. C. Prima. Prima, C-nya di set 0. Ya. Benar itu. Benar ya. Primanya cuma 1 ya. Terus jalannya lagi. Ya. Iya. Benar ya. Jalannya lagi deh. Ya, berikutnya codingnya. Kalau sempurna itu agak sulit ya kemarin ya. Makanya bilangannya nggak saya bagi prima sama sempurna, karena sempurna jarang sekali. Terus kalau yang sempurna ini tinggal ganti prima jadi sempurna ya. Paham nggak? Baik. Baik. Iya, Baik. Kalau yang sempurna itu tinggal ganti gini, coba codingnya mana? Baik. Ya ke bawah. Tinggal ganti bagi data. Bagi data, ya yang if itu tinggal ya di komen. Di komen. Di copy.
Ntar bilangan sempurna. Jangan lupa belinya tadi samnya ya. Samnya tolong dicek. Sam ya udah. Kita jalankan. Jalankan lagi deh. Oh iya ya, itu primanya di komen ya. Komen 68 sama tadi 72. Ya. Ya jarang ya. Jarang kalau bilangan sempurna. Jalankan lagi deh. Jalankan lagi. Ya jarang. Jadi kita pakai yang prima. Kalau yang itu di komen lagi. Kita pakai yang prima. Kemudian habis ini kita bikin tabel proses. Kita pakai yang prima. Ya, hop di copy. Outputnya tolong di copy. Ya, oke. Ya, itu dek pakai tabel proses, pakai Word. Bikin tabel proses. Ya. Ya, cepet deh. Datanya di copy.
Ayo agak cepetan. Agak cepat. Dan ini yang bilang Ya, enter. Coba enter. nggak bisa diprofil. Ya berarti ditulis manual. Ya, ya itu. Tulis manual. Halo Pak Ek, agak cepetan ya. Agak cepat.